mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena sampai pada hari ini, sampai detik ini, Allah masih memberikan nikmat yang banyak kepada kita semua. Salah satunya ialah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat kehidupan. Sehingga dengan nikmat tersebut, dengan kudrah dan iradahnya Allah, pada hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita, dan menggerakkan hati kita untuk menuju ke rumah Allah yang mulia ini, dalam rangka menunaikan kewajiban kita selaku kaum muslimin, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada penghulu kita, basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan manusia biasa, yakni habibana wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama, khatib berwasiat umumnya kepada kita semua dan khususnya kepada pribadi khatib sendiri. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, baik itu di tempat yang sepi, di tempat yang ramai, kapanpun dan dimanapun, kita tetap bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan telah berlalu. Jumat hari ini menjadi Jumat ketiga di bulan Syawal tahun 1447 Hijriah. Maka ketika Ramadan berlalu, Ramadan telah usai, maka manusia dibagi menjadi 3 kelompok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah mengatakan, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabih, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yawmuhu mithla amsihi, dan barang siapa yang hari ini masih sama dengan hari kemarin, fahuwa khasir, maka dia adalah orang yang rugi. Wa man kana yawmuhu syarran min amsihi, dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, fahuwa mal'un, maka dia adalah orang yang celaka, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis ini dapat kita simpulkan bahwa ketika Allah memberikan nikmat kesempatan kepada manusia, maka ada
manusia. Yang pertama, ketika Allah memberikan kesempatan kepada mereka, kemudian mereka mempergunakan kesempatan yang diberikan Allah kepada mereka tersebut untuk merubah diri menjadi lebih baik. Dan inilah yang termasuk dalam golongan orang yang pertama setelah Ramadan. Allah memberikan kesempatan kepada mereka. Mereka pergunakan dengan baik sehingga kesempatan tersebut dapat merubah dirinya menjadi lebih baik. Dan inilah ciri-ciri orang yang diterima ibadah puasanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita yang hadir pada hari Jumat yang berbahagia ini, di rumah Allah yang mulia ini, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang pertama. Saat Ramadan, pada siang bulan Ramadan kita berpuasa, maka di bulan Syawal ini kita lanjutkan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, yang mana keutamaannya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadan," barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, "tsumma atba'ahu sittan min Syawal," kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, "kana kasyamid dahri," maka dia seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka bagi kita dari mulai hari kedua bulan Syawal sampai pada hari ini belum mempunyai kesempatan atau belum mendapatkan kesempatan untuk berpuasa di bulan Syawal, maka mulai di hari esok masih ada kesempatan kita untuk meraih keutamaan berpuasa di bulan Syawal. Saat Ramadan kita rajin datang ke masjid, sholat 5 waktu aktif, tidak ada yang bolong. Ketika masuk bulan Syawal, kita semakin rajin datang ke masjid, menghidupkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, membangunkan diri untuk beribadah kepada Allah di masjid kita ini. Kemudian pada saat Ramadan kita bersedekah, kita menahan lapar dan haus. Maka pada saat di bulan Syawal ini kita melihat saudara kita yang kelaparan, kita melihat saudara kita yang kehausan. Kenapa mereka kelaparan? Kenapa mereka kehausan? Karena pada saat itu mereka tidak mampu membeli makanan. Pada saat itu mereka tidak mampu membeli minuman, sehingga anak-anak mereka menangis, menjerit mereka menangis. Kita mempunyai telinga, kita mendengar, kita mempunyai mata, kita melihat tangisan anak-anak saudara kita. Maka hikmah daripada salah satu hikmah bulan Ramadan, kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Mudah-mudahan ini golongan yang pertama, kita termasuk ke dalam golongan tersebut. Yang kedua, ketika Allah memberikan kesempatan kepada seseorang, maka ia tidak mempergunakan kesempatan tersebut untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Saat Ramadan, ia aktif sholat 5 waktu. Saat di bulan Syawal ini, dia masih aktif juga sholat 5 waktu. Saat Ramadan, dia bersedekah. Setelah Ramadan, dia juga bersedekah. Kenapa mereka dikatakan khasir? Kenapa mereka dikatakan orang yang rugi? Karena Allah memberikan kesempatan kepada mereka. Allah ingin mereka meningkatkan ibadahnya. Allah ingin dengan kesempatan yang Allah berikan,
untuk merubah diri menjadi lebih baik. Namun mereka sepelekan, namun mereka sia-siakan, dan mereka pun akhirnya termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Yang ketiga, ketika Allah memberikan kesempatan, namun mereka hanya mempergunakan kesempatan tersebut untuk merubah dirinya menjadi lebih buruk. Saat Ramadan, mungkin mereka melaksanakan sholat paling tidak 1 atau 2 waktu dalam sehari semalam. Ketika masuk bulan Syawal, jangankan 2 atau 1 waktu, bahkan bisa jadi mereka tidak sholat lagi. Saat Ramadan, mereka bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika masuk bulan Syawal, jangankan bersedekah kepada orang yang membutuhkan, untuk kebutuhan dirinya sendiri pun dia boleh. Maka inilah yang termasuk golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang celaka, disebut dengan mal'un, orang-orang yang mendapatkan laknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah 3 kelompok orang setelah Ramadan. Maka mudah-mudahan daripada 3 kelompok tersebut, jamaah Jumat kita semua yang hadir pada hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan dari 3 kelompok tersebut kita termasuk ke dalam kelompok yang pertama, yaitu ketika Allah berikan kesempatan, kita mampu mempergunakan kesempatan yang Allah berikan tersebut untuk merubah diri menjadi lebih baik. Kita hidupkan masjid ini dengan sholat berjamaah di dalamnya. Kita sambung sholat tarawih dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan di masjid ini. Kenapa kita tidak sanggup sholat 5 waktu di dalam masjid setelah Ramadan? Kita mampu menahan lapar pada saat Ramadan. Kenapa kita tidak kasihan melihat saudara kita yang kelaparan di bulan Syawal ini? Kita sanggup menahan dahaga haus saat Ramadan. Kenapa di bulan Syawal ini kita tidak merasa kasihan dan sedih ketika kita melihat anak-anak saudara kita yang kehausan? Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, merenunglah sejenak. Berapa lama kita sudah diberikan kehidupan oleh Allah? Berapa lama kita diberikan kesempatan hidup di dunia Allah ini? Berapa kali kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan? Berapa kali kita sudah berjumpa dengan bulan suci Ramadan? Tanya diri kita masing-masing, hadirin. Apakah dengan bulan Ramadan sudah merubah diri kita menjadi lebih baik? Atau tetap sama seperti sebelumnya? Atau bahkan mungkin jangan-jangan lebih buruk daripada sebelumnya? Maka kalau diri kita pada hari ini telah mampu merubah diri menjadi lebih baik, alhamdulillah, istiqomahlah kita. Jika belum atau masih sama seperti ibadah sebelumnya, tidak ada peningkatan, atau bahkan lebih buruk daripada sebelumnya, maka segeralah sadar, segeralah bertaubat kepada Allah. Pintu taubat senantiasa terbuka untuk orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai orang yang bertaubat kepada-Nya. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran Allah sampaikan penggalan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang menyucikan dirinya. Sekian dan demikian dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang singkat dan berbahagia ini. Mudah-mudahan ke depan kita mampu merubah diri kita menjadi lebih baik dengan kesempatan yang telah diberikan Allah kepada kita.